Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Usman Aladin, Stambuk 219111037, Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Baiklah, langsung saja. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah 1. Tepat waktu, 2. Akurat, 3. Ringkas, 4. Relevan, 5. Lengkap. Tujuan sistem informasi manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabung menjadi satu. 2. Agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai kegunaan mendasar yaitu otomatis dari sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan ke dalam sistem dan pengurangan yang sesuai karyawan lainnya akan tercermin dalam cek gaji akhir. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. 1. Perekrutan dan penerimaan. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Manajemen data. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan. Merancang dan menetapkan sistem informasi sumber daya manusia. Untuk merancang sistem informasi sumber daya manusia yang efektif, pakar menyarankan dengan pertanyaan mengenai data yang harus dimasukkan. Pertanyaan yang harus diajukan adalah 1. Informasi apa yang tersedia dan informasi apa yang dibutuhkan mengenai orang-orang dalam organisasi. 2. Untuk kegunaan apa informasi tersebut. 3. Dalam format apa hasil akan dipresentasikan agar sensual dengan dokumen organisasional lainnya. 4. Siapa yang membutuhkan informasi tersebut. 5. Kapan dan seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan dan analisis sumber daya manusia. 2. Kesetaraan dalam pekerjaan. 3. Kepegawaian. 4. Kompensasi dan tunjangan. 5. Kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan. 6. Hubungan karyawan dan buruh. Evolusi sistem informasi sumber daya. 1. Tahap awal. 2. Pengaruh peraturan pemerintah. 3. Pengaruh dari komputer mikro. Model sistem informasi sumber daya manusia terdiri atas 3 substansi, yaitu 1. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. 2. Penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. 3. Intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Output sistem informasi sumber daya manusia terdiri atas
subsistem, yaitu 1. Subsistem perencanaan angkatan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. Subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. 4. Subsistem tunjangan merupakan informasi tentang pengajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. 5. Subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. 6. Subsistem pelapor lingkungan merupakan informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Penggunaan sistem informasi sumber daya manusia oleh manajer. Direktur sumber daya manusia menggunakan informasi dari semua subsistem output seperti halnya eksekutif lainnya. Manajer EEO atau AA di dalam sumber daya manusia dan manajemen lainnya di seluruh perusahaan. Manajer unit-unit dalam sumber daya manusia perhatian khusus dan subsistem itu berhubungan dengan operasinya. 2 manajer di luar sumber daya manusia juga memiliki kepentingan khusus yang kuat. Manajer akuntansi berkepentingan khusus karena dampak dari program kompensasi dan tunjangan pada status keuangan perusahaan. Manajer dari bagian gaji pada Departemen Akuntansi berkepentingan khusus dalam subsistem kompensasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.